Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah karya tulis ilmiah dosen pengampu Dr. Masakus Muhammad Tiprani SPD MSI, Nika Anggraini SPD MSI. Analisis kritis artikel jurnal atau sumber primer dengan judul calon skripsi, pengaruh pemberian kompos kulit pisang terhadap pertumbuhan tanaman selada dan sumbangannya pada pembelajaran biologi di SMA. Disusun oleh Ernius Mita dengan NIM 06091381823059, S1 Pendidikan Biologi, jurusan Pendidikan MIPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya tahun 2021. Struktur analisis artikel. Judul calon skripsi yaitu pengaruh pemberian kompos kulit pisang terhadap pertumbuhan tanaman selada, Lactuca sativa dan sumbangannya pada pembelajaran biologi di SMA oleh Ernius Mita dengan NIM 06091381823059. Adapun identitas artikel dengan judul artikel pertama yaitu aplikasi pupuk organik padat dan cair dari kulit pisang kepok untuk pertumbuhan dan produksi sawi. Judul artikel kedua yaitu pengaruh rasio karbon terhadap nitrogen bahan baku pada pembuatan kompos dari kubis dan kulit pisang. Untuk judul artikel ketiga yaitu pengaruh pemberian kompos kulit pisang dan pupuk kandang terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman kailan. Penulis artikel pertama yaitu Padma Juwita Nasution, Lisa Mawarni, dan Meriani. Penulis artikel kedua Budi Nining Widarti, Warda Kusuma Wardini, dan Edi Sarwono. Penulis artikel ketiga yaitu Rizal Aziz. Jurnal dari artikel pertama yaitu didapat dari Jurnal Online Agroekoteknologi, artikel kedua dari Jurnal Integrasi Proses, dan artikel ketiga dari Wahana Inovasi. Isi artikel 1. Topik artikel 1 yaitu pertumbuhan dan produksi sawi yang dihasilkan dari pupuk organik padat dan cair dari kulit pisang kapok. Adapun informasi-informasi penting yang akan dimanfaatkan yaitu yang pertama yaitu penggunaan pupuk organik yang memanfaatkan sampah-sampah organik melalui proses dekomposisi oleh mikroorganisme dapat menjaga kelestarian lingkungan dengan meningkatnya aktivitas organisme tanah yang menguntungkan bagi tanaman, mampu menekan pertumbuhan hama dan penyakit tanaman, dan dapat memperbaiki sifat fisik, biologi, dan kimiawi tanah sehingga mengurangi pencemaran lingkungan akibat penggunaan pupuk anorganik dan tumpukan sampah. Untuk pemanfaatannya yaitu informasi ini dapat memperkuat mengapa pupuk organik melalui dekomposisi mikroorganisme memberikan manfaat yang lebih baik serta mengurangi pencemaran lingkungan. Informasi ini akan mendukung latar belakang bagian yang menjelaskan pupuk organik pada bab 1 dan mendukung kajian pustaka pada bab 2. Informasi kedua yaitu kandungan yang terdapat di kulit pisang yakni protein, kalsium, fosfor, magnesium, sodium, dan sulfur sehingga kulit pisang memiliki potensi yang baik untuk dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Informasi ini menunjukkan bahwa di kulit pisang terdapat banyak kandungan sehingga dapat mendukung kajian pustaka pada bab 2. Informasi ketiga dari artikel pertama yaitu berdasarkan hasil analisis pada pupuk organik padat dan cair dari kulit pisang kapok yang dilakukan oleh penulis di Laboratorium Riset dan Teknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, maka dapat diketahui bahwa kandungan unsur hara yang terdapat di pupuk pada kulit pisang kapok yaitu C organik 6,19%, N total 1,34%, P2O5 0,05%, K2O 1,478%, karbon terhadap nitrogen 4,62%, dan pH 4,8. Sedangkan pupuk cair kulit pisang kepok yaitu C organik 0,55%, N total 0,18%, P2O5 0,043%, K2O 1,137%. Karbon terhadap nitrogen 3,06% dan pH 4,5. Informasi ini menunjukkan berapa banyak kandungan unsur hara
yang ada di dalam pupuk dari kulit pisang. Informasi ini dapat mendukung latar belakang pada bab 1 di bagian kompos dari kulit pisang. Informasi keempat dari artikel pertama yaitu pH yang terkandung di dalam pupuk dan media tanam menyebabkan keadaan tanah menjadi masam. Pada keadaan lingkungan tanah yang masam sangat berpengaruh terhadap ketersediaan unsur hara di dalam tanah. Tanah yang masam dapat menghambat aktivitas mikroorganisme yang membuat tersedia unsur hara makro dan mikro, terutama unsur hara N dan P di dalam tanah sehingga unsur hara menjadi tidak dapat diserap oleh tanaman yang mengakibatkan pertumbuhan tanaman menjadi terhambat dan pertumbuhan tanaman menjadi kecil. Informasi ini menunjukkan bahwa pH sangat menentukan kualitas unsur hara dalam tanah. Informasi ini dapat menunjang latar belakang pada bab 1 dan pembahasan pada bab 4 yang menjelaskan hasil dari pH tanah. C. Pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas terkait kepentingan pemanfaatan pada artikel pertama yaitu dalam jurnal yang bersangkutan mengatakan bahwa perlakuan yang paling banyak memberikan pengaruh nyata adalah tanpa pemberian pupuk organik padat dan cair dari kulit pisang kepok. Hal ini dikarenakan pH masam yang dimiliki oleh pupuk organik padat dan cair dari kulit pisang kepok dan tanah sebagai media tanam menyebabkan tidak terabsorpsinya unsur hara yang terkandung di dalam pupuk oleh tanaman. Lalu bagaimana jika perlakuan tersebut diberikan pada tanaman lain seperti selada, tetapi menggunakan pupuk dari jenis pisang yang berbeda? Apakah pH dalam tanah juga akan asam? Selanjutnya artikel kedua. Topik artikel kedua yaitu mengetahui pengaruh variasi rasio karbon terhadap nitrogen, bahan baku terhadap kompos dari kubis dan kulit pisang. Informasi yang dapat dimanfaatkan yang pertama, kompos merupakan bahan organik seperti daun-daunan, jerami, alang-alang, rumput-rumputan, dedak padi, batang jagung, sulur, carang-carang, serta kotoran hewan yang telah mengalami proses dekomposisi oleh mikroorganisme pengurai, sehingga dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki sifat-sifat tanah. Informasi ini dapat memperkuat pengertian dan jenis-jenis bahan dari kompos atau pupuk. Informasi ini dapat menunjang latar belakang bagian yang menjelaskan pupuk organik pada bab 1 dan mendukung kajian pustaka pada bab 2. Selanjutnya informasi kedua, limbah kulit pisang masih dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk-produk yang berguna dan memberi nilai ekonomi yang cukup tinggi. Salah satunya yaitu sebagai bahan baku pembuatan kompos. Karena kulit pisang mempunyai nilai gizi yang cukup baik yaitu sebagai sumber karbohidrat, protein, dan energi, dan memiliki kandungan vitamin C, B, kalsium, dan kandungan lemak yang cukup. Informasi ini menunjukkan bahwa limbah kulit pisang dapat dimanfaatkan dengan baik karena di kulit pisang terdapat banyak kandungan. Informasi ini dapat mendukung bagian latar belakang pada bab 1. Informasi ketiga yaitu pH yang optimum untuk proses pengomposan berkisar antara 6,5 sampai 7,5. Proses pengomposan sendiri akan menyebabkan perubahan pada bahan organik dan pH bahan itu sendiri. pH kompos yang sudah matang biasanya mendekati netral. Informasi ini menunjukkan bahwa ada pH optimum yang digunakan dalam proses pengomposan. Informasi ini dapat mendukung kajian pustaka pada bab 2. Informasi keempat dari artikel kedua yaitu semakin banyak kandungan nitrogen maka akan semakin cepat bahan organik terurai karena mikroorganisme yang menguraikan bahan kompos memberikan nitrogen untuk perkembangannya. Informasi ini menunjukkan bahwa dalam proses pengomposan akan semakin cepat jika nitrogen yang diberikan dalam jumlah banyak. Informasi ini dapat mendukung kajian pustaka pada bab 2. Informasi terakhir yaitu aplikasi kompos pada lahan pertanian dapat mengurangi pencemaran karena berkurangnya kebutuhan pemakaian pupuk kimia yang berlebihan. Informasi ini dapat memperkuat manfaat kompos limbah organik dari kulit pisang, sehingga bisa menunjang latar belakang pada bab 1 dan kajian pustaka pada bab 2 yang menjelaskan tentang pupuk organik. Adapun pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas terkait kepentingan pemanfaatan pada artikel kedua yaitu dalam jurnal yang bersangkutan bahwa penelitian ini dilakukan dengan mencampur sampah kubis, kulit pisang, dan kotoran sapi yang dicampur dengan komposisi tertentu hingga diperoleh rasio karbon terhadap nitrogen yaitu 22
26, dan 18. Lalu bagaimana cara untuk mencampurnya sehingga mendapatkan rasio yang dibutuhkan? Selanjutnya artikel ketiga. Topik artikel 3 yaitu pertumbuhan dan produksi tanaman kailan dengan memberikan kompos kulit pisang dan pupuk kandang. Informasi yang dapat dimanfaatkan yang pertama, kemampuan pupuk organik murni walaupun kuantitasnya sangat sedikit, tetapi mampu memberikan pengaruh besar pada tanah yang bisa bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas, mempercepat panen, merangsang pertumbuhan akar, batang, daun, dan bunga. Informasi ini dapat memperkuat manfaat dari pupuk organik. Informasi ini dapat mendukung tinjauan pustaka pada bab 2. Informasi kedua yaitu kompos limbah kulit pisang berperan dalam mengikat inokulum bakteri pengikat fosfat, sehingga dapat peningkatan pelarut fosfat dalam tanah yang dibutuhkan tumbuhan. Informasi ini akan menunjukkan bahwa kompos limbah kulit pisang memberikan manfaat untuk meningkatkan fosfat dalam tanah. Informasi ini dapat mendukung bagian latar belakang pada bab 1 dan kajian pustaka pada bab 2 yang menjelaskan tentang kompos atau pupuk. Informasi ketiga dari artikel ketiga yaitu penggunaan kompos kulit pisang dengan kombinasi pupuk kandang dapat memenuhi kebutuhan unsur hara, serta dapat menggantikan penggunaan pupuk kimia. Informasi ini menunjukkan bahwa kompos kulit pisang dapat menggantikan penggunaan pupuk kimia dengan kombinasi pupuk kandang. Informasi ini dapat digunakan sebagai penguat latar belakang pada bab 1 dan kajian pustaka pada bab 2. Informasi keempat yaitu penggunaan pupuk cair limbah pisang raja dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman cabai rawit, mulai dari perkembangan vegetatif sampai produksi. Informasi ini dapat memperkuat manfaat yang diberikan oleh kompos dari limbah kulit pisang terhadap pertumbuhan tanaman. Informasi ini dapat menunjang latar belakang bagian yang menjelaskan pupuk organik pada bab 1 dan mendukung kajian pustaka pada bab 2. Untuk pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas terkait kepentingan pemanfaatan pada artikel ketiga yaitu dalam jurnal yang bersangkutan mengatakan bahwa ketersediaan hara melalui pemberian kompos kulit pisang dan pupuk kandang tidak berpengaruh terhadap tinggi tanaman kailan. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Apabila perlakuan yang sama diberikan pada tanaman yang berbeda, apakah juga tidak akan berpengaruh terhadap tinggi tanaman? Yang terakhir pada bagian D yaitu bibliografi dari ketiga artikel yang dianalisis pada tugas ini. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.